Halo, perkenalkan, nama saya Titus Triastrapsila, berasal dari jurusan Biologi Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Enzim Pepaya-Pepayan dalam Bidang Kosmetik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa yang kompleks yang merupakan katalis organik yang diperoleh dari sel hidup, tetapi tidak dapat diproduksi sendiri. Enzim terdapat pada makhluk hidup kurang lebih 20.000 sampai 30.000 dalam tubuh. Nah, enzim ini sendiri terdiri dari protein yang seluruhnya adalah apoenzim yang tidak dapat diuraikan dan enzim non-protein atau kelompok prostetik. Nah, sifat-sifat enzim. Di antaranya yakni, enzim berfungsi sebagai katalisator. Enzim dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa harus ikut bereaksi. Yang kedua, enzim merupakan protein. Protein itu sendiri tersusun atas monomer-monomer yang disebut asam amino. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim dapat mengenali substrat spesifik tertentu saja. Yang keempat, enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Dan kelima, enzim merupakan suatu koloid. Inilah gambaran dari mekanisme kerja enzim. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi keaktifan enzim. Yang pertama ada konsentrasi, dan kedua substrat, ketiga pH, selanjutnya buffer, temperatur, waktu, radiasi, dan tekanan tinggi. Sebagaimana kita ketahui, enzim memiliki temperatur maksimum dan minimum dan memiliki temperatur optimum di mana dia dapat bereaksi dengan secara optimal dan memiliki pH optimum juga, di mana sebagai contohnya yakni enzim pepsin yang bekerja pada lambung bekerja secara optimal pada pH asam kuat seperti pH 1 atau 2. Selanjutnya, zat kimia yang mengurangi pertumbuhan enzim itu dapat diendapkan dengan protein atau denaturasi dan zat pengoksidasi, fixing agent seperti formaldehid dan iodin, dan zat yang bereaksi dengan besi dan tembaga. Selanjutnya yakni klasifikasi enzim. Enzim dapat diklasifikasikan menjadi enzim hidrolase. Enzim hidrolase misalnya pektase, invertase, emulsin, amilase, maltase, melin, renin, urease, esterase, lipase, dan ribonuklease. Dan enzim demolase. Enzim desmolase yakni enzim yang terbentuk karena pecahan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Bisa dilihat di PPT-nya seperti enzim lipoksidase dan peroksidase. Lalu cara penamaan enzim. Penamaan enzim umumnya berakhiran ase atau in dan lipid. Misalnya, enzim lipase itu pemecah lemak, sedangkan enzim urease pemecah urea. Enzim maltose pemecah maltosa dan enzim protease pemecah protein dan lain-lain. Penggunaan enzim dalam bidang kosmetik. Enzim amilolitik atau proteolitik dapat digunakan sebagai bahan baku bata. Enzim tripsin, lipase, dan diestase dapat digunakan untuk bahan pencuci atau pembersih kulit. Enzim proteolitik juga dapat digunakan dalam operasi pembedahan luka-luka dengan campuran streptodornase. Enzim tirosinase sebagai bahan pewarna rambut dan enzim keratinase digunakan untuk menghancurkan rambut atau bulu halus, dan sebagainya. Beberapa enzim yang terkandung dalam beberapa tumbuhan yakni timun mengandung enzim oksidase oksidase dan asam askorbat, dan tomat pektase, laktase, katalase, peroksidase, dan poligalakturonase, bayam polifenol oksidase, katalase, peroksidase, dan klorofilase, amilase, dan sukrase. Sedangkan kacang lipoksidase, peroksidase, urease, urikase, dan protease. Sedangkan wortel itu katalase, peroksidase, fosfatase, oksidase, dan asam cuka. Sedangkan jeruk itu fosfatase, esterase, dan asam askorbat. Untuk selanjutnya bisa dibaca di PPT. Nah, enzim papain sendiri
adalah enzim yang ditemukan pada tanaman pepaya. Beberapa jenis sari buah-buahan dan sayur-sayuran yang digunakan untuk kosmetik, seperti enzim papain dari pepaya ini. Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya. Dalam pemakaian enzim tersebut harus diperhatikan pH-nya, terutama untuk pemakaian krim dan pembersih kulit. Daya pemecahan molekul protein pada papain dapat ditingkatkan dengan hidrolisis protein. Enzim papain menghidrolisis ikatan peptida optimum pada pH 6,5-7 dan suhu 65-65 derajat Celcius dengan aktivitas spesifik 12,4 mol per menit kali mg protein. Nah, produksi papain. Papain ini sendiri diambil dari getah buah, lalu diolah getah buah menjadi papain kasar. Nah, selanjutnya itu pengeringan dengan sinar matahari atau pengeringan dengan pengering kabinet. Artinya bisa secara alami dengan menggunakan sinar matahari atau secara buatan dengan pengering kabinet. Nah, inilah enzim papain yang digunakan untuk facial wash. Manfaatnya yakni dikenal sebagai ampuh untuk melarutkan sel kulit mati yang telah mati sehingga kulit wajah selalu segar. Juga bermanfaat untuk mencegah tanda penuaan dini, dan kandungan vitamin A-nya bisa meluruhkan sel kulit mati dan sebagainya. Nah, inilah literatur yang kami gunakan. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.